suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan terima kasih tentunya untuk Anda yang masih setia bergabung bersama kami. Dan tentunya seperti biasa pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami adakan dialog interaktif. Untuk Anda juga pemirsa YouTube RRI Singaraja Official. Nah pagi ini kami akan membahas tentang topik Woodball Bali menuju kejuaraan internasional. Dan kali ini bersama dengan narasumber Sang Made Fernanda Iragraha selaku Ketua IWBA Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Irna. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa, terima kasih nih. Saya dengar tadi sebelum kesini olahraga dulu ya. Ini adalah sosok yang sangat menginspirasi nih. Di tengah kesibukan tetap olahraga jadi tujuan utama. Ya, jadi bagaimana kita dapat mengolah tubuh ya, dapat mengolah tubuh ya tadi olahraga sejenak lah. Oke, baik. Wah ini ternyata saya tidak menyangka kalau ketua IWBA ini adalah seorang masih muda ya hitungannya ya. Ini luar biasa loh prestasi dari atlet cabang olahraga woodball, terutama asal dari Bali ya, betul? Betul. Ini seperti apa nih kiprahnya, di sini kiprahnya? Jadi izin menyampaikan salam. Silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, terima kasih RRI telah mengundang woodball. Jadi bagaimana juga woodball agar dikenal oleh masyarakat. Iya. Sebelum berbicara itu, jadi woodball adalah olahraga yang sudah sejak 2006 masuk Indonesia. Ada beach woodball dan woodball itu event yang dilaksanakan di lapangan rumput gitu, seperti itu. Iya. Jadi medianya sebuah stick atau alat yang berupa kayu, baik bolanya, setelah itu sticknya ada yang kayu, ada LW dan ada yang karbon. Nah langsung saja woodball itu memang dapat dimainkan oleh anak-anak dan atau bisa disebut dari berbagai jenis usia gitu dan gender ya, baik laki-laki dan perempuan. Nah berbicara woodball dan atletnya, memang saat ini sebelumnya di 2022 ya khususnya di Bali ada Porprov. Setelah itu dari hasil Porprov itu ada atlet yang berprestasi dan itu Pengprov IWBA Provinsi Bali mengundang gitu untuk melakukan seleksi atau masuk long list yang akan disiapkan untuk BK PON babak kualifikasi PON di Boyolali tahun 2023 kemarin, tepatnya di bulan Juli. Nah dari hasil memang Bali keluar sebagai juara umum, dibilang sejarah ya gitu ya. Pertama kali event nasional, biasanya kita bertengger di posisi 2 di bawah Jateng gitu. Tahun ini pecah telur. Ya pecah telur. Setelah itu dari 7 nomor 5 medali emas. Wow, luar biasa. 5 medali emas, 1 perak, kita bawa pulang ke Bali. Nah sehingga Bali atletnya ditunjuk itu oleh PB IWBA atau pengurus besar Indonesia Woodball Association akan mengikuti kejuaraan internasional yang diselenggarakan 2 tahun sekali. Asian Cup Woodball Championship di Chongqing, China gitu, yang ke-12. Seperti itu Mbak Irna. Jadi sebenarnya ini bukan yang pertama kali ya untuk go internasional ya atlet woodball ya, untuk Bali maksudnya.
Bukan yang pertama Bukan yang kali pertama, ya, karena memang Bali secara Sebelumnya? peringkat sebelumnya selalu atlet-atlet Bali ada di dapat aja juara di nasional, nah, sehingga selalu dikirim. Tetapi tampaknya untuk kali ini 2 atlet Bali itu, satu dari Buleleng, Satu dari Buleleng. itu atas nama Santika, satu dari Denpasar atas nama Rama, dan manajernya dari Bali juga gitu. Oke, siap. Jadi memang ini sebenarnya kalau boleh dikatakan olahraga woodball ini walaupun katanya kan tadi baru tahun 2006, tapi kalau untuk di Bali sendiri udah mulai eksis langsung ya ketika muncul. Iya, jadi di 2008 itu 2008. sudah ada Asian Beach Game di Bali. Langsung baru 2 tahun kemudian langsung ada Asian Beach itu. Ya, Asian Oke. Beach Game. Nah, itu event internasional yang sangat berkelas gitu ya. Siap. Sehingga seiring perkembangannya woodball gitu sudah mulai ada porprov, porjarnya, dan ponnya di Aceh besok, dan rencana di 2024 ada Asian Beach Game di Manado. Setelah itu di 2025 di Thailand SEA Games. Nah, jenjang ini sangat baik gitu ya, sehingga woodball dapat dilirik sejajar sebenarnya. Yang namanya olahraga ada human movement gitu. Woodball ini menunjukkan karakteristik itu gitu ya. Ada human movement, artinya ada perpindahan orang dari titik A ke B, sehingga ada aktivitas fisik baik motorik halus dan kasarnya yang terlihat di sana dari karakteristik woodball seperti itu, Mbak Irna. Kalau ngomongin soal woodball, memang udah kalau di bahasa Indonesia kan wood, Iya. ya kan bola kayu hitungannya Iya. gitu. Tapi cara pemainannya nih mungkin tidak semua atau belum semua tahu nih seperti apa sistem woodball itu cara menggunakannya, mainnya. Jadi era saat ini ya, era modern saat ini, berbagai insan gitu atau organisasi ingin mengembangkan sebuah cabang olahraga baru. Iya. Sehingga woodball ini adalah modifikasi dari golf. Golf ya. Baik dari alatnya mirip ya, tetapi kalau di golf kan banyak stick yang bisa digunakan. Di Iya, woodball nomornya hanya- macam-macam ya. Ya, hanya satu stick. Satu stick ya. Jadi kita satu stick, setelah itu satu bola. Nah, cuman bedanya kalau golf itu ada apa namanya, hole-nya ya, atau di Setiap ya itu ada lubangnya ya, gitu kan. lubangnya. Tetapi kalau di woodball ada gate-nya atau gawangnya. Ya. Oke, kayak gawang kecil tapi Ya, ya, bukan gawang seperti kecil. bola, pemain bola tapi kecil ya. Iya, Oke. kecil. Jadi sama bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai pemenang ya. Ada 12 lintasan yang bisa dilalui, disebut fairway atau lapangannya, yang memang satu lapangan tersebut berjarak minimal 30 meter sampai 130 meter. Wow. Nah, kalau ada 12 standar internasional dan Iya. nasional kita mengacu, sehingga atlet tersebut minimal berjalan 700 meter kalau dia aman semua bolanya. Oke. Nah, Kalau nggak aman? Nah, kalau nggak aman ya berarti ngambil bola jauh lagi, Oh, balik. gitu balik lagi. Ya, Oh, sehingga gitu. Oke. fisik itu benar-benar terjadi endurance-nya di sana ya, daya tahan. Nah, Seperti itu dia. Siapa yang pemukul paling sedikit nilainya sampai memasukkan bola ke gate, itu dikatakan pemenangnya. Sama seperti golf. Oh, gitu. Kurang lebih kan saya juga. Ya. Kalau golf saya jujur saya tahu. Ya. Jadi kalau mungkin untuk Anda pendengar dan pemirsa YouTube RRI Singaraja, jadi juga seperti biasa kalau Anda yang ingin bertanya, kami akan mengundang Anda nanti melalui line telepon kami di 0362246644 ataupun melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Sayangnya ya, ini beli apa namanya? Untuk hari ini tuh atletnya nggak datang ya, beli Fernanda ya, sayangnya. Jadi kita tidak bisa mendengar langsung pengalaman mereka, terutama buat mereka yang kemarin ikut di PON ya, hitungannya ya. Ya, babak Babak kualifikasi PON, Ya. iya. Dan itu kalau dari manajemen sendiri, dari IWBA sendiri, apakah ini adalah pencapaian yang memang tunggu-tunggu atau memang ini nggak disangka-sangka? Nah itu dia. Jadi kalau di WBA, di kepengurusan kami gitu saat ini, bagaimana kita by design, Oh, not oke. by incident gitu. Iya. Jadi tidak ada hasil yang tiba-tiba. Iya, iya. Gitu. Pasti ketika by design, by data atau proses, nah hasil itu akan hadir gitu ya. Nah. Itulah, tidak ada sebuah olahraga yang prestasi itu keberuntungan. Nah, Ya, usaha tidak mengkhianati. hasil. Nah, itu yang mungkin ya. Jadi
kita itu sebenarnya sangat terharu gitu ya. Ceria ya. Atlet saat babak kualifikasi 9 atlet gitu. 9 atlet dari Buleleng gitu. Nah, Dari 16 kebanggaan, atlet, iya. 9 atlet dari Buleleng, 6 putra, 3 putri dan 2 pelatih gitu. Oke. Dan perlu diketahui memang KONI itu sudah meng-create atau mengemas bahwa pelatih-pelatih ini biar memiliki lisensi nasional gitu. Oke. Ya. Nah, sehingga keceriaan itu akhirnya benar-benar terjadi. Memang saat itu kita tanggung jawab besar ya, Iya. bahwa bagaimana memindahkan seorang atlet ketika TC-nya di Denpasar itu ya, dari transport dan lain-lain yang memang dari segi anggaran terbatas gitu. Oh, Nah, oke. sehingga atlet juga mau biaya mandiri. Ya, kebetulan ada rumah juga di Denpasar, 2 pelatih termasuk saya, pelatih lagi satu namanya Pak Wayandiana juga ada rumah, sehingga bisa tinggal di sana, tinggal makan saja gitu. Dan Jadi tempat ini pusat ini ya, ya. khususnya untuk istirahat lah gitu. Memang atlet sendiri karena dukungan orang tuanya, ya semangatnya, motivasinya dan penetrasinya ada gitu ya. Dia selalu ingin meningkatkan diri sehingga mewujudkan sebuah prestasi di babak kualifikasi PON kemarin. Dan di tanggal 4 Oktober ini memang ada review dari KONI Bali. Iya. Bagaimana ya kita juga di Pemprov dan Pemkab gitu, bagaimana mendorong atlet yang sudah berprestasi di babak kualifikasi PON harus dikirim gitu ya. Juga target kita Woodball itu bisa lah membantu ya. Bali tetap berada di mungkin ranking ya di tidak keluar di 8 besar lah Iya. nanti ya, khususnya Astungkaru dari ya. cabur keseluruhan ya gitu. Astungkaru di Beli Iya, Fernanda ya. Tatastu. Iya, oke, itu baru sebentar aja dulu Iya. sebagai pemancing ya untuk pagi hari ini. Nanti kita akan tahu nih seperti apa nih pemusatan latihan para Ya. atletnya. Oke, Beli? Siap. Tetap di sini juga untuk Anda, sekali lagi kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui telepon kami di 0362 2464 ataupun melalui WhatsApp di 0811 399 9790. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Atlet cabang olahraga woodball asal Bali yakni Igusti Ayu Putu Ananda Santika Artawan dan Ana Agung Ngurah Ramasmara Kencana Raja ini yang siap ya memantapkan diri untuk mengikuti ajang Asian Cup Woodball Championship ke-12 yang dihelat di China tanggal 13 hingga 19 Oktober. Ini kan deket lagi nih, Bli. Iya. Tadi dulu Bli, ada yang nelpon. Oke, siap. Mungkin untuk Anda yang ingin bertanya atau mungkin sharing bersama dengan Bli Fernanda, langsung disapa saja. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Halo. Yana. Iya, Dan selamat juga pagi. Selamat pagi dan Swastiastu ya. Swastiastu. Untuk Mas narasumbernya Nggih. ya. Dari Ramadan, Mbak. Dari Bang Ramadan di Sorong. Iya. Oke, Ya. silakan Bang Mbak Yana Ramadan. ini mirip sama ini ya. Siapa? Gemma Tanjung atau Afiani Malik. Oh. Gitu ya. Oh iya. Iya, Ya. terima kasih. Ya. Jadi Si- begini, saya mau tanya tentang tadi aturan kan udah di sebagian sudah disebut ya. Iya. Mungkin istilah-istilah apa seperti misalnya istilah golf itu kan ada namanya aircraft shoot ya, yakni pukulan jarak pendek ya, hingga sedang untuk pendek atau sedang Iya. mendekati bola ke area green gitu. Kemudian ada istilah apa lagi ya, bunker ya, Oke. bunker shoot Iya, betul. ya, kemudian gross ya, itu Iya, handicap siap. dan lain-lain. Itu egel dan itu bagaimana Oke. istilah-istilah di dalam Woodball. Woodball Iya, ya, itu ya. Iya. Itu seperti apa istilah-istilah Siap. banyak tentunya seperti golf ya. Mm-mm. Lalu kemudian kedua, Iya. kalau sticknya itu disebut apa Mm-mm. dan belinya di mana? Apa sudah ada banyak dijual di market? Mm-mm. Lalu kemudian apa ya berikut itu ini kan sudah jadi cabur ya Pak ya? Sudah ya. Nah, ya. Mm-mm. Ya, jadi istilah-istilah kayak hall juga atau lain-lain. Jadi istilah dan bagaimana aturan mungkinnya misalnya penalti atau bagaimana. Kalau yang paling sedikit melakukan pukulan itu yang biasanya menjadi juara ya.
yang paling sedikit Iya. melakukan pukulan dan hasilnya bagus gitu. Iya Mungkin betul. itu aja Iya. dengan saya ya. Terima kasih Bang Ramadan. Ya, Selamat pagi, sehat selalu. Oke, luar biasa pertanyaannya. Langsung dijawab dulu nih biar nggak lupa ya. Ya, Panjang boleh. soalnya. Silakan, Beli Fernanda. Terima kasih Bapak Ramadan. Ya, di Sorong. Jauh loh, luar biasa. Luar biasa. Salam untuk Sorong ya. Artinya semoga di sana juga nanti ada woodball-nya. Nah, jadi istilah di Woodball? di golf ya memang hampir sama dengan beberapa oke. istilah ya di woodball, karena memang woodball itu beberapa mengadopsi Dari apa yang ada di Golf. golf seperti itu. Jadi yang pertama memang kalau dia di area hole ya gitu ya. Kalau di woodball disebut gate area dia. Jadi oke. area gawang dia. Memang kalau di area gawang itu harus datar juga sama ya, kurang lebih permasangan gate-nya, sehingga kalau 1 meter di depan gate bola itu harus dieksekusi, harus dimasukkan dulu ya, kurang oke. lebih seperti itu. Jadi memang di woodball sticknya disebut mallet. Sticknya mallet. Sticknya disebut mallet. Setelah itu gawangnya disebut gate gitu Gate, ya. Kalau bola ya bola. Nah, cuman seperti itu saja equipment ya atau peralatan yang ada di woodball gitu. Ya, yang ada di woodball. Kalau secara spesifikasi mallet itu beratnya dari 700 gram ya sampai 1200 gram. Serta itu bolanya dari 270 gram sampai 300 kurang lebih 350 gram plus minusnya 80 gram gitu. Jadi semua sudah ada rule and regulationnya, aturan peraturan yang mengatur secara internasional. Oke. Nah setelah itu belinya di mana gitu? Apakah sudah dijual bebas Nah, memang ya? saat ini karena cabur yang terus sedang berkembang, Bapak, kalau di marketplace itu sudah ada ya. Marketplace sudah ada, bisa di searching peralatan woodball gitu sampai tasnya gitu ya, topinya atau stylenya gaya-gayanya mirip-mirip juga Bapak. Jadi pakaiannya, setelah itu pakai ikat pinggangnya, sepatunya. Nah, oke. tergantung atlet tersebut nyaman tidak Oh, memakai hal gitu. itu gitu ya. Memang kalau terkait tentang handicap gitu, kalau di nasional khususnya di beberapa event gitu tidak dipakai gitu ya. Seperti itu. Jadi memang woodball ini bermainnya khususnya di alam terbuka ya, bisa sebuah lapangan bola bisa, tetapi apa benda-benda yang terkait dengan alam yang dia menempel di tanah dia tidak bisa dipindahkan kecuali dia lepas, misalnya batu atau daun yang memang dia tidak tersangkut atau mengikat lah, terikat atau tertanam gitu, seperti itu. Nah, secara peraturan ya, kalau bolanya keluar itu disebut OB gitu, disebut OB. OB itu berarti artinya Out of bounds oh, ya, oke. gitu. Jadi Siap. bolanya keluar. Iya, iya. Nah, woodball ini ada karakteristiknya. Bagaimana seorang atlet itu dapat memukul secara presisi. Presisi yang dimaksud artinya karena ada lintasan yang jaraknya 3 sampai 10 meter lebarnya dan panjangnya minimal 30 meter sampai 130 meter. Bagaimana ketika tee off atau bola pertama dipukul, itu bola itu kalau bisa kan tidak keluar dari lintasan. Lintasan itu dari tali ya yang ukurannya maksimal 0,6 lingkaran talinya ya, diameternya. Nah, kalau dia keluar satu pukulan ditambah OB-nya atau bola keluar itu. Jadi nilainya jadinya 2. Ketika pukulan berikutnya ditambah 1 berarti sudah pukulan ketiga. Nah, sehingga bagaimana seorang atlet atau seorang yang akan menggeluti woodball, bola itu harus presisi, berada di dalam lintasan. Setelah itu pukulannya paling sedikit atau cepat masuk gitu ya, paling sedikit. Nah, sehingga itu dikatakan pemenangnya. Nah, kurang lebih itu kan sangat sama ya dengan golf ya, paling sedikit. Siapapun nilai yang paling sedikit hingga masuk ke hole, yaitu yang dikatakan pemenang atau juara. Dan itu kalau dia kategorinya saat ini di nasional, khususnya di Kejurnas ya, itu dan di Porprov atau Porjar ada nomornya single, double, mix, team ya. Itu total ada 16 nomor. Tetapi di
babak kualifikasi PON kemarin ya kurang lebih seperti apa ya. Memang mohon maaf Bapak, jadi Aceh bersaing ketat ya dengan Bali, Iya, khususnya secara kemarin ya. kontingen ya. Nah, sehingga ditahu Bali yang juga sering berada di jajaran tertinggi di Iya, iya. nasional, di Kejurnas ya. Kebetulan di 2022 Bali itu Kejurnas peringkat 2 gitu Bapak. Kami ngirim atlet terbatas, rata-rata ngirim atlet 18, kami ngirim 12, peringkat 2 Pak gitu. Nah, sehingga nomor juga dipangkas. Biasanya 14, jadinya 7 nomor, tapi tidak masalah itu. Semoga di PON di 2028 NTB nah kembali 14 nomor. Seperti itu. Baik, semoga. Ya, semoga bisa menjawab Semoga. ya Pak Ramadan. Iya, terima kasih ya Pak Ramadan di Sorong ini. Jadi berarti kalau ngomongin lagi kan stick sama atau millet itu Malet. Malet itu berarti tinggi untuk yang menggunakan atletnya Mas misalnya. Apakah emang Oke. harus sesuai dengan tinggi berat badan atau enggak ada kelas-kelasnya gitu? Ya. Jadi standar berat sudah ada, kebetulan saya di PB, jadi Oke. saya di bidang pengembangan, sport development-nya di Pengurus Besar Indonesia Football Association. Saya yang membidangi tentang equipment. Jadi berat itu sudah ada 700 gram sampai 1200 gram atau 7 on ya. Mohon maaf 0,7 kilo sampai 1,2 kilo kan. Kalau tingginya ya. kalau tingginya dia dari 70 cm ya itu yang bisa dipakai nasional. Oke. Karena anak-anak bisa Masih menggunakan bisa, ya, oke, sudah sampai bisa. 1 meter. Nah, itu standarnya gitu. Oh, Jadi oke. kalau belum ada ya saat ini yang UWBF mengeluarkan aturan lebih dari 1 meter. Oh, gitu. Ya, jadi Berarti satu kalau stick saja satu digunakan, stick ya? tidak bisa ganti-ganti. seperti kebayang kan golf. kalau yang tinggi misalnya gitu agak Iya, berarti yang 1 meter. 1 meter ya. 1 Oke, meter. siap. Baik. Nah, kita tadi sudah sempat membahas tadi sedikit bahwa memang untuk pemusatan latihan nih untuk Asian Cup Football ini nih. Gimana nih, Bli Fernanda? Baik, karena PB ya, jadi memberikan mandatnya, mengeluarkan SK bahwa 2 atlet Bali dikirim mewakili Indonesia di ajang Asian Cup di 2023 di China. Dengan SK yang sama gitu, saya pribadi ditunjuk sebagai manajer plus pelatih. seperti itu. Waduh, double Jadi, job ya. karena ya kembali bicara anggaran ya gitu. Siap. Karena memang di Bali saya memang konsisten juga melatih, sehingga ya TC-nya ditetapkan di Bali, khususnya di Buleleng atau di Bali Utara. Kenapa di Bali Utara? 1, KONI Kabupaten Buleleng dapat membantu Pengkap IWBA gitu. Terkait lapangan permanen gitu. Itu lapangannya permanen. Iya. Saya di 2017 melakukan penelitian, kenapa sih atlet-atlet mohon maaf yang berasal dari Jawa Tengah itu bisa berprestasi tinggi gitu. Atau sampai juara dunia atau sering mewakili Indonesia di event internasional. Nah, saya bicara itu dulu. Iya. Nah, ternyata di Jawa Tengah itu khususnya di kampus UNES tersebut ada lapangan permanen gitu. Oh, oke. Yang 24 Hour. hours gitu ya. Iya. Bisa orang sampai tidur di sana, bisa artinya dari baru bangun sudah bisa pegang atau latihan gitu. Sedangkan kalau kita tidak punya lapangan permanen itu bongkar pasang habis waktu 2 jam, mohon maaf 2 jam. Nah, sehingga kapanpun orang mau latihan ya lapangan sudah tersedia gitu, tinggal memasang gate-nya saja. Nah, ini yang membuat woodball di Buleleng ini bisa berprestasi lah gitu. Bisa berprestasi baik di tingkat daerah dan nasional dan internasional. Nah, ini yang menyebabkan Buleleng menjadi tempat training center gitu, yang pelaksanaan TC-nya memang selama ini mereka dibina oleh Pengkot Pengkap atau Pengprofnya masing-masing gitu. Yeah. Nah, sehingga Buleleng menjadi tempat kita minta izin, sangat senang ya, karena memang TC kemarin babak kualifikasi PON di Buleleng juga gitu ya. Oke, siap. Gitu. Dan lapangan ini dari segi karakteristik sangat mendukung, Mbak Irna. Oh iya. Jadi woodball itu tidak hanya lurus gitu ya, lapangannya tidak lurus, karena bagaimana orang itu bola itu selalu harus bisa berjalan di
sebuah ground ya atau di lintasan gitu dan tidak melompat kan keluar gitu. Nah ini kita miring-miring. Nah ini besok di China seperti itu juga kurang lebih informasinya bahwa main di sebuah taman gitu. Tidak ada kan tamannya yang datar seperti lapangan bola. Nah sehingga padat karya itu sangat mendukung untuk TC baik tim Bali kemarin, setelah itu tim Woodball Indonesia yang akan berangkat ke China. Oke, berarti kalau untuk pengaturan jadwal latihannya, karena memang tadi dikatakan di Buleleng ya, kan satu di Denpasar nih atletnya, satu dari Buleleng. Apakah memang ada jadwal yang harus mereka bersamaan latihan atau enggak, emang udah tergantung kamu deh, masing-masing deh ya gitu misalnya? Ya, inilah yang sangat menggugah ya, yang sangat membuat saya sebagai manajer juga semangat gitu. Atlet Denpasar tersebut kos lah dia di sini gitu ya. Luar biasa. Kos dia di sini di mana namanya di perumahan Banyuning. Setelah itu mereka TC di sini yang TC-nya Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu gitu. Wow, lumayan padat berarti ya? Iya. Nah, jadi senang gitu, tanggung jawab pasti harus apa sih proses yang bisa dilakukan. Nah, sehingga kami juga menggunakan atlet yang akan dikirim ke Aceh nanti gitu ya, kan banyak tuh atlet dari Buleleng. Nah kita gunakan sebagai sparringnya gitu. Jadi mereka sparring dengan atlet yang memang berprestasi di nasional juga, emas loh gitu. Emas loh ya. Emas. Jadi ya bukan apa yang saya sampaikan itu real gitu ya, real. Jadi fakta ya. Empiris gitu ya. Tidak bisa, sudah tadi saya katakan by design by data. Ketika itu ya proses pasti jalan. Gitu. Siap. Mereka juga ada program bagaimana fisiknya ya, tubuh bagian bawah, bagian atas harus dilakukan, dan itu kita videokan. Memang PBWBA minta sebuah dokumentasi latihan gitu. Nah itu memang inisiatif kita ya. Saya sebagai manajer tidak ingin atlet tersebut latihan secara mandiri gitu. Kebetulan atlet tersebut berkenan, dan kalau ini berprestasi kemungkinan di bulan November ya bisa dikirim kembali. Ada kejuaraan dunia lainnya. Astaga ya, wow, luar biasa. Pokoknya kembali nanti kami akan mulai membacakan beberapa pertanyaan melalui WhatsApp kami. Kita break dulu. Silakan untuk beli Fernanda minum dulu nih. Kayaknya nih udah dari tadi kita bisa bahas untuk pertengahan jalan ini. Jadi sekali lagi untuk Anda yang baru bergabung, kami sedang bersama dengan Sang Made Fernanda Iragraha selaku Ketua IWBA Buleleng dengan topik Woodball Bali menuju kejuaraan internasional. Ayo mak, ayo. Ayo Joya, tak pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari. Olahraga lah Makcik Leha, supaya sehat. Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja. Ai musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat. Imun? Apa benda tu? Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja. Imun tu mak artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu mak salah satu cara untuk meningkatkan imun. Ha, itulah maksud saya. Yelah Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu. Berlaki? Tak berlari. Tunggu Joya, tunggu. Saya nak ikut juga. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Dialog Interaktif pagi hari ini di Singaraja Pagi ini bersama saya Irna dan tentunya dengan Bli Fernanda. Nah, ini kan tadi sudah dikatakan bahwa TC-nya di sini ya, Bli ya. Kalau boleh tahu tepatnya di mana sih kalau misalnya dikatakan tadi bahwa lapangannya udah sesuai banget nih. Udah sesuai banget. Tapi sabar dulu nih, ada yang nelpon nih. Baik, kami akan sapa penelpon berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Irma. Selamat pagi Pak Nyoman. Betul ya Pak Nyoman sudah sana nggih? Nggih, silakan Pak Nyoman. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak narasumber. Om Swastiastu, Bapak Nyoman. Football Buleleng. Iya. Tadi lawannya disampaikan. Pertama kami sangat apresiasi terkait dengan prestasi yang telah
diraih di mana telah sampai ke tingkat internasional. Di mana kami lihat potensi olahraga buleleng yang luar biasa sekali. Ini berkat semangat dan geliat dari kota pelatih-pelatih putra di buleleng. Tentunya sudah banyak yang meraih prestasi, mengikuti jejak-jejak daripada Desa Rita dan lain sebagainya. Ini yang kita harapkan. Semoga football buleleng ini terus bergeliat sampai berprestasi ke tingkat nasional. Baik. Pertanyaan kami, sejauh mana prestasi yang telah diraih selama ini? Sekian aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Buleleng terus bergeliat, berjaya, dan bersemangat sehingga terus dapat meningkatkan. Iya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman, terima kasih dan selamat pagi. Ini simple mendukung ya atau mengapresiasi untuk IWBA sendiri nih, terutama di Buleleng ini. Dan apa aja sejauh ini prestasi yang diraih? Silakan. Mungkin tadi udah dibahas ya, tapi kita bahas lagi dikit. Silakan. Terima kasih Bapak Nyoman Sudarsana. Jadi atas motivasi, supportnya, support moral tentunya ya untuk kami di Pemkab IWBA dan di Bali pada umumnya. Jadi berbicara prestasi woodball Buleleng yang di provinsi lah ya, kita sebut bahwa sejak 2011 Bapak sampai di 2022. 2011 Porprov di Jembrane, 2013 di Denpasar, 2015 itu di 11 di Jembrane, 13 di Denpasar, 15 di Gianyar ya kalau tidak salah ya, 17 di Gianyar, dan 19 di Tabanan, 2022 kemarin di Badung ya. Itu woodball Buleleng selalu juara umum di Porprov, ya, di Porprov Bali. Berikutnya di Kejurnas selalu pemain-pemain kami gitu ya, selain terlibat mewakili Bali dan selalu mengirim dalam atletnya ke opennya gitu. Kalau ada Kejurnas di opennya nasional mengirim juga gitu. Karena memang dana yang ada bukan untuk dana pembina gitu, tapi pembinaan. Nah itu yang menyebabkan woodball Buleleng eksis hingga saat ini, dan semoga dibantu, mohon doa restunya woodball Buleleng juga bisa berprestasi di 2025 di Porprov berikutnya, seperti itu Pak. Terima kasih Bapak. Baik, tadi kan kita sudah bahas ya soal kenapa memilih di Buleleng untuk TC-nya dan kenapa, di mana tepatnya. Dan kenapa jadi pilihan tujuan atlet IWBA nih? Silakan Bli Fernanda. Ya, sebenarnya di sabar lagi nih. Sebenarnya kita bakal sapa lagi nih untuk Anda. Terima kasih banyak sekali untuk antusias dan atensinya. Halo, selamat pagi. Halo. Di ane ngetemel Bang, kembali milih Bro. Boleh. Apa kabar Wayade? Baik-baik saja. Ya, astungkare. Om Swastiastu apa narasumber? Om Swastiastu Bapak Wayhade. Made Riba. Oh, Pak Made Riba. Ya ampun, nggih. Siapa narasumbernya? Bapak Bli Sang Made Fernanda Iragrahan ini masih muda soalnya nih Pak Waya. Saya musal. Oh, Waya juga muda ya, lupa saya. Oh iya lupa 77. 77 bukan tahun lahirnya tapi ya. Ampun. Saya masih bingung woodball itu olahraga apa ya, enggak gini saya. Ya. Pakai alat apa saja, hanya itu aja. Oh iya, tadi sudah dikasih tahu sebenarnya Wayade. Iya. Kemana ke kemana nih, Bro? Nggih, sukseme. Om Santi Om. Mungkin Pak Made Ribak baru bergabung ya. Padahal tadi udah dijelaskan, tapi nggak apa-apa, nanti kita kasih bocoran lagi biar tahu bahwa woodball ini bahkan sudah siap-siap nih untuk mewakili Bali ya, untuk ajang internasional di China. Tapi kita balik lagi dulu ke lapangan nih. Tadi kan udah dikatakan sama Bli Fernanda bahwa lapangannya adanya di Buleleng latihannya mereka loh yang mau dikirim ke Cina ini. Kenapa? Di mana? Baik Mbak Irna dan para pendengar di RRI. Jadi kenapa di Buleleng? Lapangan ini adanya di Sukesade. Nah, ya, selamat pagi untuk warga Sukesade dulu nih. Ya.
sangat disupport oleh camatnya. Ya. Jadi Camat Sukesada memberikan izin kami untuk pemanfaatan bagaimana lapangan padat karya yang persis berada di belakang SMA Negeri 1 Sukesada dapat dijadikan tempat untuk sentra pembinaan. Ingat, sentra pembinaan gitu. Khususnya di Bali Utara gitu. Nah, tampaknya kami kemarin dapat menggunakan seleksi untuk ke babak kualifikasi PON di lapangan tersebut gitu. Nah, ini kan menjadi hal yang luar biasa bahwa TC itu atau desentralisasi itu tidak harus di Bali Selatan gitu. Nah, ini yang harus kita punya nilai jual Bu Leleng, bahwa saya punya loh seperti ini. Sekarang mari saya juga menstimulasi gitu pemimpin-pemimpin di Buleleng mau tidak memfasilitasi gitu. Nah, ketika fasilitas itu ada, walaupun lapangannya dibilang penuh kerikil, berdebu, nah itu ketika sering diinjak ya Ibu Pertiwi merestui ya kurang lebih. Nah, sehingga lapangan tersebut sekarang kita gunakan ya di lapangan padat karya. Terima kasih yang pertama kepada PJ Bupati ya, mengeluarkan rekomendasi lapangan itu disetujui dan akan dibenahi gitu. Tolong Pak, kalau dibenahi tidak usah cantik-cantik amat gitu ya. Jadi sesuai aja dengan ini ya. Ya, biar ya kalau mau datar bagus gitu, tapi karakteristiknya di bagian timur tertentu, lapangan, selatan, ya karakteristik olahraga kami biar tidak hilang gitu. Sehingga lurus atletnya berperang nanti miring-miring gitu. Nah, itu yang kita harapkan gitu ya. Ketika ada tadi dikatakan handicap atau bumpy ya, atau sebuah gundukan atlet bisa, itu terbukti Mbak. Di nasional atlet-atlet lain bolanya baru mukul mungkin 30 meter sudah berhenti kanan atau ke kiri jatuhnya. Kita bisa ke belakang gitu karena sudah terbiasa ya. Ya karena sebuah informasi ini harus empiris gitu dan logis, ya saya sampaikan untuk informasi bahwa lapangan padat karya ini memiliki karakteristik woodball yang benar-benar berkarakter dunia. Pokoknya sesuai ya. Kelemahannya kering saja. Kalau itu bisa kita nanti dibantu ada air ya yang masuk, kita pasang selang untuk ya siramnya. Ya di musim hujan sangat keren nih lapangannya. Oke, jadi saya juga penasaran ingin tahu nih. Kalau musim hujan hijau bener Mbak. Ya hijau siap. di bulan kemarin, di bulan Maret, April itu hijau benar itu. Oke, siap. Iya. Jadi seperti itulah karakteristik dari lapangan yang memang diinginkan ya, yang diharapkan ya. Dan untungnya ternyata dukungan dari pemerintah daerah luar biasa. Luar biasa. Selain tadi orang tua tentunya ya. Iya, itu KONI yang menjembatani bahwa agar bisa lah mendekati kita ya lebih dekat ke peringkat 2 atau menyalip lah ke depan, khususnya di Porprov ya targetnya itu. Saya juga mengajak pengkap-pengkap yang ada cabang olahraga, mari sama-sama gitu. Kalau mungkin keterbatasan fasilitas ya coba lah audiensi ke KONI gitu atau ke pemerintah terkait lah. Oke. Kita jawab lagi tadi ke Bapak Made Ribek karena belum dengar seperti apa sih sebenarnya woodball nih Wayade. Seperti apa, kita dengarkan Bli Fernanda. Terima kasih Bapak Ribek. Jadi woodball itu dapat dimainkan oleh berbagai jenis usia ya, khususnya yang bisa sudah melakukan perpindahan tempat orangnya gitu. Kalau di kami, pembinaan kami ada di berbagai sekolah ya, baik di SD, SMP, SMA, bahkan kuliah umum dan kerja juga mereka, atlet-atlet kami binaan. Nah, sehingga atlet-atlet tersebut atau alatnya memang beberapa pengkap sediakan. Kalau orang mau belajar kita fasilitasi, ada yang namanya malet Pak, atau stick dia disebut gitu ya, stick. Kalau istilahnya di woodball malet. Setelah itu gawangnya ya yang menempel di ground atau tanah itu untuk memasukkan bola disebut gate ya atau gawang. Setelah itu ada bola. Nah, dengan 3 alat tersebut Pak, kalau punya tas bisa nanti dibelikan tas gitu. Sudah bisa atlet tersebut mengenal berbagai daerah Pak. Membantu untuk mengenal berbagai tempat atau sekolah, kerja gitu ya. Dari olahraga woodball. Jadi woodball Pak Ribek dapat
dijadikan alat Pak untuk mengenal sesuatu, mendapatkan sesuatu. Nah itu kurang lebih woodball. Sehingga woodball sebenarnya ya setara lah dengan cabur lainnya karena secara fisik memang sangat dilatih Pak gitu. Yang berlesan nasional saat ini 4 pelatih sudah berlesan nasional. Wow, luar biasa. Satu penelpon lagi ya. Ini nggak terasa nih waktunya nih. Oke, kita sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Tadi main Bu. Oh, mau tambah. Boleh. Oh, belum jelas. Pemukulnya kan yang kayak palu itu ya? Iya Bapak. Ya, pernah saya lihat di lapangan olahraga juga ada orang lain. Oh itu gateball dia. Gateball lain? Ya, nah nanti Bapak bisa main di Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu Pak ke lapangan Padat Karya. Bisa diberi support Pak. Di Support Sukesade? moral. Ya di Sukesade Pak ya. Sukesade, kecamatan Sukesade di Jali ya. Iya, di belakang SMA Negeri 1 Sukesade Bapak. Desanya Sukesade juga. Iya, persis di belakang SMA Negeri 1 Sukesade. Istilahnya selatan kantor camat Pak. Oh, belakang kantor camat ya? Iya. Tapi masuk di kantor camat itu ya? Jalannya di kantor camat sudah putus sehingga Bapak harus lewat yang SMA Negeri 1 Sukesade. Nggih. Jadi jalannya di luar kantor camat sih. Oh iya, selatan itu Pak. Dia rasanya. Ya selatan ya, selatannya. Nggih. Angin dulu ke selatan. Oh. Nggih. Dajane Pak. Ukur, Dajan kantor camat kalau bahasa Balinya. Oh, dajan kantor camat Nggih. sih. Nggih, nanti di hari Minggu full Pak, latihan dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore Pak. Ya, sing dang kicil Pak. Dan kenapi. Aku pun cari mangkir Raina anu. Oh, kalau Rain kan makanya hari Minggu WAD ya. Harian saya memang sembayangnya sampai jam 11:30. Nggih. Yo, terputus. Berarti pulsanya WAD habis ya. Baik, nih satu pertanyaan lagi yang melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Selamat pagi Bapak Fernanda. Salam kenal, saya seorang ibu rumah tangga tapi saya tertarik nih dengan olahraga yang ini nih. Karena mungkin bukan tertarik gimana-gimananya, karena ini adalah olahraga yang mungkin tidak semua orang suka atau ya sama seperti saya bilang tertarik tadi ya. Tapi saya punya anak yang masih usia di bawah 6 tahun. Tapi nanti mungkin saya akan coba untuk melatih, maksudnya untuk mengajarkan atau mengenalkan olahraga woodball ini. Yang jadi pertanyaan saya adalah di manakah sebenarnya alamat untuk woodball yang di Buleleng ini, seperti misalnya kayak klubnya atau menghubungi siapanya, mencari siapanya, karena saya juga pernah melihat olahraga woodball ini di Taman Kota. Benar pernah ada latihan di Taman Kota? Itu gateball. Oh, lain lagi. Berarti itu gateball sama woodball berbeda ya. Baik, seperti apa nanti silakan untuk beli Fernanda Ibu langsung siapa? jawab. Ya, Tidak ada ibu rumah tangga saja bilangnya. Baik. Jadi terima kasih Ibu. Jadi pekerjaan rumah tangga itu sangat mulia ya. Bagaimana banyak sekali atlet kami yang disupport oleh seorang ibu yang benar-benar ikhlas membesarkan anaknya gitu. Bahkan di jam 12 itu baru mengantarkan makanan. Nah itu adalah support yang luar biasa dari orang tua yang ada di cabang olahraga woodball. Nah alamat kami Bu, jadi itu kalau sekretariatnya di Jalan Pantai Indah ya, Gang 3 nomor 40. Kalau tempat latihan kami bisa Ibu berkunjung di hari Selasa, Kamis ya Bu. Itu jam 15.30 atau setengah 4 sore hingga jam 17.30 atau setengah 6. Kami berlatih rutin itu Bu ya. Tapi yang senior dia biasanya pulangnya jam 6 lebih gitu. Itu untuk anak SD itu pasti kita pulangkan karena mereka on time dijemput. Khususnya yang memang tidak bawa kendaraan. Tetapi di hari Minggu Ibu bisa kembali berkunjung ya dari jam 8 pagi sampai jam 15.00 atau jam 3 sore. Jadi atlet SMP itu SD dia biasanya latihan sampai jam 11. Selebihnya itu atlet sudah memang atlet binaan yang memang kita prospekkan untuk ke Porja di 2024 nanti di Porprov, apalagi ini mau ada tes fisik Ibu. Nah kalau usia anak Ibu 6 tahun ya itu bisa baru TK besar atau SD kelas 1 ya, mohon maaf ya, bisa di
perlihatkan saja dulu Bu. Nah memang di usia-usia seperti itu masih multilateral gerak gitu ya, atau berbagai macam gerak kita berikan gitu. Nah nanti di SD kelas 2 karena sudah boleh sebenarnya Bu, karena dari TK sudah banyak sekali atlet yang berprestasi saya lihat. Di Singaraja? Iya, Oke, gitu. siap. Nah, tapi mereka kan harus pendampingan jadinya. Iya, tetap karena memang masih di bawah umur ya. Masih di bawah. Kalau sudah kelas 2 itu sudah bisa dan sticknya tidak kena dada lah. Artinya ada sticknya yang memang pendek gitu. Kalau saat ini kan agak tinggi gitu. Biar tidak anak itu salah gerak gitu ya. Seperti itu ya Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, ini ada waktu 5 menit lagi nih, Bli Fernanda. Mungkin ada yang ingin disampaikan sekaligus sebagai closing statement yang bisa menjadi apa ya? Perhatian juga, mungkin lebih diperhatiin lagi. Maksudnya walaupun selama ini mungkin udah diperhatiin, tapi kita juga sebagai yang mendengarkan bahwa wah ternyata atlet dari Buleleng ada, Bali juga mewakili sampai ke luar negeri, misalnya sampai kancah internasional. Silakan, seperti apa untuk woodball? Baik, saya sebelum berbicara woodball, izinkan saya selalu berbicara atau sebagai pengamat bahwa hadirkanlah fasilitas gitu, baik untuk berbagai generasi. Saya kebetulan agak lama di Jawa ya, gitu, bahwa fasilitas itu sangat mudah gitu digunakan gitu. Jangan ketika ada fasilitas, misalnya seperti taman kota gitu ya, saya fair menyampaikan di malam minggu malamnya disiram gitu ya. Ya itu hal yang kurang mendukung gitu. Di tengah minimnya ruang terbuka hijau atau ruang atau tempat yang sangat ramah anak gitu. Karena saya juga pengembang di berbagai kegiatan komunitas seperti pushback, sepatu roda gitu ya. Sehingga kalau ingin generasinya tidak masuk 57% generasi yang kurang gerak, ya Buleleng harus ikut berpartisipasi membangun generasi. Ini untuk semua. Nah, berbicara terkait atlet, terima kasih kepada Universitas Pendidikan Ganesha ya, khususnya yang 2 atletnya kami mohon izin ajak gitu ya. Memang surat dispensasi atau kalau saya kan surat tugas sudah ada ya sebagai manajer karena kerja. Mereka kita sudah berikan dispensasi, baik dispensasi TC, setelah itu dispensasi kuliah. Memang atlet ini semester 7 dan 11 gitu ya. Memang olahraga itu pilihan, tetapi tampaknya mereka mensejajarkan bahwa bagaimana bisa berprestasi secara akademik dan di olahraga gitu. Nah, sehingga atlet ini secara fisik sudah memang siap ya, baik ke level internasional. Kita sekarang cuman menguatkan mentalnya saja. Hanya mental ya, secara teknik, taktik, strategi mereka sudah Porprov sudah emas ya, peraih emas, di Kejurnas peraih emas gitu. Di babak kualifikasi PON kembali di nasional emas gitu. Ya jadi secara teknik, taktik, strategi sudah mereka sudah kuasai gitu. Sekarang tinggal mental dan membaca situasi lapangan di sana. Dan yang terakhir mereka harus beradaptasi dengan cuaca. Itu yang memang selalu saya tekankan sebagai yang mendampingi. Karena sangat jauh berbeda sekali, di sini panas sekali kan jam-jam segitu hitungannya, di sana pasti kondisinya sangat dingin gitu ya. Itulah yang memang harus bagaimana seorang insan apalagi dikatakan atlet itu dia harus adaptif gitu. Ya mudah beradaptasi, ya nggak ada alasan gitu. Sehingga kemarin memang Buleleng ketika atlet-atletnya berlomba atau di event babak kualifikasi PON tidak pernah tuh menyalahkan lapangan. Lapangannya miring, terlalu panjang gitu. Wah itu dari titik A ke B itu mohon maaf dari pemanggilan atlet ke ujung itu 600 meter, Mbak. Jadi lapangannya panas gitu ya. Buleleng didukung lah gitu ya. Bagusnya seperti itu. Jadi terima kasih kepada pemerintah yang memang sangat kami rasakan banyak mendukung ya. KONI ya di bawah kepemimpinan Bapak Ketut Wiratmaja ya. Jadi Pak, kami butuh ini, mau nggak
ada event ke sini, diam-diam sudah ngirim surat gitu ya ke bupati, setelah itu disposisi kecamat dan distipora gitu. Memang inilah yang harus dilakukan organisasi, bahwa mereka benar-benar menyiapkan gitu ya. Itu yang belum saya temui di beberapa titik gitu. Kalau memang berbagai instansi juga bisa berbuat seperti itu, seperti di Jogja gitu, kami Porprov atau Porda didukung, dinas itu menonton gitu ya. Jadi tambah semangat ya. Bahkan memberikan sesuatu. Ya ini punya fasilitas kok. Kita dibuat susah misalnya, ya itu nggak pas. Kalau Buleleng ingin maju dalam berbagai hal gitu ya. Nah tentunya saya karena berbicara di olahraga atau bidang saya olahraga, itu terima kasih, mohon dukungan, doa restu yang sangat saya harapkan. Dan mohon maaf bagi mungkin yang ada di wilayah padat karya gitu ya. Kami rame-rame di sana bukan nongkrong, atau kami di sana bukan hal yang negatif, tapi masyarakat Buleleng, ada yang dari Seririt, ya, ada yang dari mohon maaf Sinabun, dan berbagai kalangan hadir di sana, khususnya ingin membawa nama Buleleng dan Bali. Itu perlu digarisbawahi. Kami tidak nongkrong di sana. Terima kasih. Sekali lagi sukses untuk atlet-atletnya dan juga pastinya untuk Woodball Bali. Nggak hanya di kancah nasional tapi juga di internasional. Beli Fernanda, terima kasih banyak untuk waktunya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon di 0362246644 atau WA di 08113999790, melalui kanal YouTube RRI Singaraja juga kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. RRI Digital. Nikmati kemudahan